Ya, oke ya. Kita mulai terkait materi berikutnya di sini terkait gaya-gaya concurrent non-coplanar ya. Jadi hari ini ada dua materi, nanti kita lanjutkan juga dengan tegangan sederhana. Kalau gaya-gaya concurrent non-coplanar ini nggak banyak ya, jadi sedikit. Kita cuma latihan satu dua soal saja, jadi bisa langsung dikerjakan sebenarnya nggak susah ya. Oke, ini sudah dibahas di materi-materi sebelumnya ya. Di awal pertemuan kita uh, tahu ada beberapa gaya ya, beberapa sistem gaya. Ada gaya concurrent coplanar ya, yang kemarin sudah kita bahas beberapa kali. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai concurrent non coplanar di sini. Artinya dia gaya-gaya yang uh, berada atau yang menuju atau berasal dari satu titik, tapi dia uh, bekerja pada bidang yang berbeda. Situ ya, contohnya kalau di awal itu, di pertemuan awal itu seperti kamera tripod. Jadi dia kameranya sebagai uh, pusat gayanya gitu ya, ada di kamera, dan si disangga oleh tripod, bekerjanya itu pada lantai tripod tersebut di situ. Ya, sebelum kita masuk ke contoh aplikasinya ya, yang kita coba di sini adalah misalnya kita perlu lihat dulu resultan gaya, ya. Resultan gaya yang kita peroleh dari kalau bentuknya tiga dimensi. Kemarin kita sudah lihat kalau dua dimensi ya. Kalau dua dimensi seperti apa? Ya contohnya kalau misalkan dua dimensi kemarin ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Eh, Sudah masuk duluan. Ya, sini sumbu X, ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Kalau misalkan gayanya terhadap sumbu X, ada Fx di sini gitu ya. Kemudian di sini ada Fy, maka akan ada resultan di sini gitu ya. Ini resultan dari uh, F dan Y gitu ya, X dan Y di situ. Ya. Nah, kalau misalkan tiga dimensi ya berarti resultannya dari tiga bidang tersebut gitu ya, tiga sumbu. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau di sini di gambar ini contohnya di bidang sumbu X, ya, ada Fx, kemudian di sumbu Y-nya ada Fy, dan di sumbu Z-nya ada Fz. Maka kemana resultan gayanya? Maka kita tinggal ambil dia. Ya. Kalau misalkan di sini kita punya koordinat 1, 0, 0 gitu ya. Kemudian di sini ini dia 0, 1, 0 gitu kan. Yang di sini 1, 1, 1 gitu kan. Sorry, di sini 0, 0, 1 gitu ya. 0, 0, 1 gitu. Nah, berarti kan resultannya kita bisa dapatkan dia diagonal dari uh, sebuah kubus gitu ya. Kalau kita lihat ini dia membentuk sebuah kubus gitu, dan resultannya itu adalah diagonal dari O ke titik E, atau koordinatnya 1, 1, 1 gitu ya. Nah, itu untuk resultan kalau tiga dimensi gitu kan. Kalau misalkan dua dimensi di sini, kalau fx-nya di sini 1,0 gitu kan. Dan di sini 0,1 gitu kan, berarti R-nya ini 1,1 gitu ya. Kalau misalkan ingin disederhanakan dari dua dimensinya dulu ya seperti itu ya koordinatnya. Nah, jadi resultannya itu eh, tidak sulit gitu ya. Dan resultannya ini kalau semua gayanya ini membentuk 90 derajat, maka si resultannya ini jika kita proyeksikan terhadap masing-masingnya, dia akan membentuk sudut 90 derajat masing-masing. Jadi kalau misalkan si OE ini terhadap FG, dia 90 derajat gitu ya, atau bentuk alfa gitu ya, sudut alfa. Kalau terhadap sumbu FY dia membentuk beta gitu ya. Terhadap sumbu Z dia membentuk gamma di situ. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada Fx, di sini Fy, di sini Fz, dan resultannya ini disebut F misalkan gitu ya, maka Fx-nya ini kan berarti dia nilainya dari Fx, jadinya F cos alfa gitu kan ya. Ini kan kalau misalkan di sini nanti dia akan membentuk sudut 90 derajat gitu kan. Kalau kita gambarkan di sini gitu ya. Ini ada gambar lagi, ini kan akan jadi segitiga di situ ya. Di mana 90 derajatnya itu yang di sini. Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan keluar, jadi kira-kira seperti ini ya. Tuh di sini ada E, di sininya ada G, itu kan di sini ada O. Ya. Di mana OG-nya ini adalah dia sebenarnya eh, diagonal ini gitu ya, sumbu miringnya. EG-nya ini adalah sumbu tegaknya. Jadi sini sudut 90 derajat. Ya. OG-nya ini dia akan membentuk sebuah sudut di situ. Ya. Jadi kalau misalnya OG ini di sini kan OG ini F gitu ya.
Ini F, maka di sini dia akan membentuk sudut theta-nya itu di sini, sudut alfa, sorry, sudut alfa. Nah, berarti kan jadi fx-nya ini fx itu yang ini, gitu kan. Nah, fx sama dengan f cos alfa. Nah, hal yang sama juga sama, gitu ya. Kalau kita lihat dia terhadap sumbu y, gitu ya, berarti dia akan membentuk suatu segitiga di sini, gitu. Nah, sumbu tegaknya adalah di sini, 90 derajatnya. Nah, di sini sudut betanya, gitu ya. Ini juga sama, bukan, mungkin ini bukan, sorry, bukan ya, ini bukan 90 derajat, tapi 90 derajatnya di sini. 90 derajatnya di sini. Ya, jadi ya sama f cos beta. Yang z juga sama di sini. FZ ini juga kalau misalkan kita gambarkan gitu ya, dia dibuat dihubungkan ke sini gitu ya, dari sini ke sini gitu kan. Ya, sudut yang ini gamanya nanti dia akan membentuk sudut 90 derajatnya di sekitaran eh, antara titik sini di sini gitu ya. Nah, itu kira-kira proyeksinya. Jadi kalau dirumuskan ya sama saja hasilnya, bahwa di titik Z pun hasilnya sama F cos gamma di situ gitu ya. Oke. Nah, saya hapus lagi supaya kelihatan lagi gambarnya ya. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau begitu berarti kita bisa dapat hubungan di sini. Kita bisa dapat hubungan bahwa karena di sini nilainya dia nilai sumbu miring gitu ya. Berarti f kuadrat itu sama dengan seperti Pitagoras saja gitu ya. Fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah fz kuadrat gitu. Berarti f-nya itu sama dengan akar dari fx kuadrat dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau fx-nya kita masukkan angkanya, berarti f cos alpha, cos beta, cos gamanya dimasukkan gitu ya. Kira-kira dituliskannya seperti ini. F kuadrat, cos kuadrat alpha, plus cos kuadrat beta, plus cos kuadrat gamma. Di mana kita tahu bahwa cos kuadrat alpha ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma itu sama dengan satu nilainya. Gitu ya. Ya, jadi kan secara matematis kita sudah buktikan bahwa F kuadrat itu pasti nilainya akan sebanding gitu ya. Jadi ini tuh nilainya sebanding dengan ini gitu ya. Karena tadi cos ini jumlah total cosnya ini adalah satu. Di situ. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan bahwa kita bisa mengetahui nilai gaya-gaya dari suatu sistem tersebut kalau kita tahu sudut-sudutnya gitu ya. Sudutnya berarti kita bisa menghitung. Nah, kalau misalkan alfanya 60, betanya 45, kita bisa tentukan. Ya, nilai gamanya bisa ditentukan dengan tadi rumus kosinus tadi, aturan kosinus tadi. Cos kuadrat 60 ditambah cos kuadrat 45 ditambah cos kuadrat gamma, kita belum tahu gamanya berapa misalkan ya. Nilainya 1. Dari situ kita bisa tahu cos gamanya berapa, kita bisa tahu nanti gamanya berapa sudutnya. Ya. Nah, berarti kita sudah tahu ketiga sudut tersebut. Kalau kita tahu ketiga sudut tersebut, maka kita bisa menentukan nilai masing-masing gaya gitu ya. Atau juga kita bisa mengetahui juga nilai resultannya, tergantung yang ditanyakan. Ya. Ditanyakannya FY-nya, FX-nya, atau FZ-nya, atau nanti ditanyakan F-nya gitu ya. Nah, jadi kita bisa ketahui di situ. Ya, contohnya ya kalau komponen gayanya misalkan koeksinya lebih dari satu ya sama aja gitu ya. Kalau fx-nya ada 3 ya sama aja. Fx1, fx2, fx3-nya kita hitung semua di situ. Misalkan fx1-nya di sini, nanti ada fx2-nya ke sini gitu ya. Fx3-nya ke sini gitu. Nanti ada fy-nya ke atas gitu ya. Bisa macam-macam gitu ya. Atau gayanya juga bisa merupakan resultan gitu ya. Jadi dia sebenarnya misalkan sudah resultan terhadap fx di sini. Gaya gayanya di sini. Nah, kita bisa proyeksikan dulu dia ke fx, proyeksikan dulu ke FY di situ gitu ya. Nah, ini terus kalau misalkan di sini juga di FY, di bidang FY dengan Z gitu ya, dia bisa juga membentuk suatu gaya misalkan di sini. Misalkan di sini ada FZ, FZ-nya juga bisa diproyeksikan juga di sini jadi FZ. Eh, Cos ini gitu ya, jadi cos sudutnya ya. Yang ini juga nanti bisa jadi FY cos sudutnya di situ. Nah, berarti nanti sigma fx-nya ini nanti dijumlahkan di sini ya. Sigma FY-nya di sini juga dijumlahkan. Berarti di sini FY ini ada dua, ada FY misalkan kalau misalkan di sini alfanya di sini gitu ya, berarti sin alfa ditambah dengan di sini misalkan theta gitu. Jadinya jadi FY FZ ya, FZ sin theta di situ. Ini untuk sigmanya. Nanti kalau misalkan kita ingin lihat resultannya ya kalau misalkan terhadap suhu XZ juga misalkan di sini ada lagi di bawah gitu ke sini ya. Kita proyeksikan juga masing-masing. Kita jumlahkan semuanya baru kita bisa nanti dapatkan proyeksi
tiga dimensinya gitu ya. Proyeksi tiga dimensinya nanti arahnya kemana? Apakah ke arah kita ke arah bidang ke arah satu 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 di sini gitu ya? Ke arah maksudnya ke arah satu 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 di sini atau ke arah belakangnya bisa juga gitu kan? Ini misalkan kita punya gaya yang ada di sini, misalkan di sini ada gaya resultan, di sini ada gaya resultan juga gitu ya. Nah, nah, nanti kita proyeksikan di sini, yang diproyeksikan di sini gitu ya kan ada FZ, di sini juga diproyeksikan ada FZ. Jadi nanti sigma FZ-nya ada dua gitu kan. FX-nya juga sama gitu. Ya, kalau misalkan diproyeksikan ke sini dia ada FX, diproyeksikan ke sini juga ada FX. Jadi nanti sigma FX-nya ada dua. Yang ini juga sama gitu. Ya. Nah, itu jadinya nanti totalnya berapa baru bisa dihitung ya bisa juga seperti itu. Jadi macam-macam ya. Tidak harus gaya-gayanya berada di pas sumbu X, Y, Z-nya aja, tapi bisa tergantung di bidangnya. Gitu. Kalau misalnya kita tahu mengerjakan di bidang ini gitu ya. Kalau bidang ini berarti kan bidangnya bidang X dan Y. Gitu ya. Kalau di bidang yang ini berarti dia bidangnya bidang Y dan Z. Gitu. Ya, atau misalkan kalau misalkan bidangnya yang ini juga bisa gitu. Gayanya dia bekerja di sini gitu misalkan. Ya, itu bisa aja. Nanti kita tinggal hitung keseluruhannya kemana gitu selama tiga dimensi. Jadi pada dasarnya ya kita bisa membuat uh, resultan dari semua gaya tersebut dengan memanfaatkan hubungan tadi. Jadi ini kita harus diproyeksikan. Nah, kalau sistem concurrent dan coplanar ini kita nggak bisa menggunakan, ya bisa sih metode grafik juga bisa sebenarnya. Cuman mungkin agak rumit kalau misalkan eh, membutuhkan penararan ini, apa kemampuan ruangnya harus agak-agak agak bagus gitu ya. Nggak semuanya bisa gitu kalau membayangkan benda-benda yang tiga dimensi. Nah itu mungkin agak sulit kalau menggunakan gaya grafik. Jadi lebih baik menggunakan yang aljabar supaya kita bisa mudah memproyeksikannya. Gitu ya. Nah, itu kendalanya. Jadi ya memang kalau concurrent coplanar, non coplanar ini jarang sekali kita gunakan metode grafik. Ya, biasanya kita gunakan pakai metode aljabar aja, nggak susah gitu ya. Dan biasanya juga kasusnya juga nggak rumit, jadi biasanya sederhana dan kita masih bisa proyeksikan dengan mudah. Nah ini jadi contohnya sama kayak tadi resultannya ya tinggal dikuadratkan saja, tapi ini kan sudah jadi sigma gitu ya, sudah jadi total gaya-gaya total di subu X, gaya total di subu Y dan gaya total di subu Z. Ya, ini cuma masalah proyeksi saja, jadi nggak susah ya. Nah kalau mau digambarkan pakai metode grafis atau itu mungkin agak rumit, tapi pakai ini lebih sederhana. Nah, ini contohnya, contoh paling sederhana di sini yang simple ya. Kasus satu ini suatu sistem gaya-gaya concurrent ya, diuraikan menurut komponen-komponen gaya sebagai berikut. Jadi ada beberapa gaya concurrent dan dia sudah ada totalnya. Jadi sudah ada total terhadap sigma terhadap sumbu X-nya di sini jumlah gaya totalnya berapa ya. Jumlah gaya total ke atas ke FY-nya sudah ada, jumlah gaya total ke FZ-nya sudah ada, sudah dihitung gitu ya. Nah, sekarang totalnya jumlahnya kita tahu di sini 45, di sini 90 ya, di sini 67,5. Nah, kira-kira dari sini bentuknya karena di sini nilainya positif semua ya, jadi positif semua yang nilainya sudah jelas ke sini arahnya gitu ya. Nah, tinggal dicari resultannya berapa, arah sudutnya berapa gitu ya. Resultannya sudah jelas pastikan ke arahnya mungkin ke arah 111 bidangnya ya, kira-kira 111 atau mungkin bisa jadi tergantung nanti besarannya kemana gitu ya. Bisa jadi ke 111 atau mungkin nanti agak condong ke arah bidang XY gitu ya. Mungkin atau agak condong ke sini bisa juga. Jadi kita harus cek lagi gitu ya. Nah, berarti kita tinggal lakukan saja tadi resultannya tinggal memasukkan eh, persamaan tadi ya. Resultannya sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat tambah fz kuadrat ya. Ini perhitungan mudah eh, sederhana ya, cuman kita harus tahu paham maksud arahnya seperti apa gitu ya. Ya, kalau kita hitung sudah selesai langsung saya dapat R-nya sebesar 121 Newton. Tinggal menentukan arahnya, kira-kira kemana nih arahnya. Apakah posisinya benar-benar berada di tengah seperti gambar tadi gitu, yang langsung ke arah 111 gitu ya. Kalau misalnya ini kita buat gambar seperti kubus gitu, ya, yang kubus ini, apakah dia nanti langsung dari sini ke sini gitu, atau mungkin agak menceng ke sini, atau menceng, yang mungkin menceng ke sini, atau menceng ke sini gitu ya, ke sana. Nanti kita harus dicek ke sini arahnya. Gimana menentukan arahnya sama aja kayak tadi ya. Berarti kan dari resultannya dia akan ke sini. Dengan kalau terhadap bidang X ya, terhadap bidang X ini pasti dia akan membentuk sudut alfa tadi ya. Kalau terhadap sumbu Y di sini dia akan membentuk sudut uh, beta misalkan di situ ya.
Kalau terhadap sumbu Z, kita masukkan dia sebagai eh, gamma, misalkan seperti itu ya. Kita tinggal hitung saja. Ya. Tadi berarti sigma fx-nya itu tadi kan eh, fx sama dengan f cos alpha, misalkan gitu. Ya, f-nya ini kita ganti jadi r kan resultan kan. Berarti kan cos alfanya fx per r gitu kan. Ya, sigma fx-nya kita tahu tadi 45 di sini. Resultannya kita sudah dapat 121 di sini. Berarti alfanya 0,372. Ya, berarti cos alfanya sama dengan 0,372. Kita tinggal hitung alfus cosnya kan. Ya, berarti kita bisa dapat alfanya 8,2 derajat. Berarti dia di sini yang sudutnya agak ke 68,2. Yang beta dengan cara yang sama kita bisa dapatkan 41,9 karena atas ke 42 derajat. Ini dapat 56 derajat. Nanti tinggal dihitung arahnya kemana. Kira-kira posisinya dia apakah benar-benar di sini atau mungkin agak geser sedikit. Nah, di sini arah dari sudut-sudutnya. Perhitungannya mudah ya, nggak susah. Ya, saya kira ini semua harusnya sudah paham sih, ini sama sangat-sangat sederhana ya, jadi nggak harus butuh, mungkin nggak sesulit yang kemarin gitu. Ya, silakan anak, ada yang mau ditanyakan? Nanya dikit Pak tentang cara nyari sudutnya. Kenapa sigma fx per r ya Pak untuk nyari sudut cosnya? Oke, gini ya. Jadi kan sama kayak yang tadi kan ya. Kalau kita gambarkan dulu, mungkin supaya sederhana kita gambarkannya di sini dulu gitu ya. Gini, ya kira-kira kan ini tuh dia akan bentuk sudut ke sini gitu ya. Bukan nggak pas seperti itu ya. Bentar, saya hapus dulu. Enaknya mungkin kalau kita gambarkan dalam bentuk kubus dulu ya, supaya agak sedikit kebayang. Nah, gini kan ya. Kira-kira ada gambar kubus gini. Ini bagian dalam ya, ini bagian dalam. Nah, kira-kira kan resultan itu kan kalau ada 3 titik terhadap sebuah x, y, z tadi kan kita anggapnya misalkan tulis aja dulu misalnya satu banding ke arah 111 dulu ya. Itu kita membayangkannya 111 dulu supaya agak agak mudah gitu ya. Nah, ketika kita lihat di sini, ini kan seluruh x-nya di sini ya, ini x, y, z. Nah, kalau misalkan ada resultannya di sini, ini yang ini ya, yang bagian ujung sini, misalkan di sini. Nah, yang ini yang bidang yang di belakang, yang bidang yang belakang kubus yang di belakang situ. Ya, bidang yang di belakang sini. Nah, yang ini kalau misalkan kita buat ya, ini kita gambar, ini kan berarti titiknya di sini ya, di bagian depan, sudut bagian depan sini. Nah, kalau misalkan dia dihubungkan terhadap sumbu x, berarti kan di sini. Ya, ini. Nah, ini di sini berarti dia akan ada di sini. Dia membentuk suatu segitiga lagi di sini kan. Kalau misalkan kita kasih nama O0 di sini, kita kasih nama di sini misalkan eh, A gitu ya. Di sini kan tadi misalkan sumbu X-nya tadi atau fx ya. Kita masukkan di sini sebagai fx di situ. Ya. Nah, ketika kalau kita lihat segitiga ini, ya, bidang yang ini dengan bidang yang ini yang bagian dalam itu dia akan membentuk suatu sudut 90 derajat gitu ya. Jadi kalau segitiga yang dalam ini kita keluarkan, ya, dia akan membentuk suatu segitiga juga di sini. Ya, di sini O, ya. Kemudian di sini ada eh, A-nya ini sebenarnya di sini. Sorry, ini salah ya, O-nya bukan di sini. Hapus dulu. Oke. O-nya itu dia di sini. O-nya itu di sini. A-nya itu dia di sini. Dan di sini dia fx-nya. Situ. Ya. Ya ini gambarnya mungkin seolah-olah OX ini yang jadi sumbu miring. Padahal sebenarnya bukan bukan yang itu sumbu miringnya, tapi sumbu miringnya adalah yang ini ya. Ini juga sebenarnya bukan 90 derajat. Justru 90 derajatnya kita harus lihat lagi ya. Bentar, ini OA fx. Nah, sudut alfanya ini di sini berarti kan dia ada di titik O kan. Ya, titik O ini berarti dia akan menjadi sudut alfa di sini. Ya. Nah, sudut alfanya di sini ini fx-nya di sini ini A gitu kan, OA kan ya. Resultannya ini ke sini. Fx-nya ini dari O ke fx ini gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalkan kita lihat di sini, OA ini sama dengan apa kira-kira? Fx cos alpha gitu kan. Ya.
Atau kalau misalkan mau dibuat sederhananya, kalau kita ngitung cos alfa sama dengan apa? Cos alfa itu sama dengan sampingnya ini per bagian miring. Fx per OA gitu ya. Ini sorry, ini berarti kebalik ya. Misalnya ini Fx, ini OA gitu ya. Tadi di yang sebelumnya di sini kan. Nah yang ini ya. Nah yang ini. Fx itu sama dengan F cos alfa tadi gitu kan. Ya, jadi di sini juga sama. Nah, yang ini itu jadi sebenarnya fx-nya ini sama dengan OA cos alfa. Berasal dari gini, kalau cos alfa ini berarti kan dia sumbu bagian samping dari sudut alfa bagi dengan miringnya gitu kan, fx bagi dengan OA gitu kan. Ya. Nah, di mana OA ini kan merupakan resultan dari tadi, dari gaya tadi. Kalau kita gambarkan tiga dimensi kan dia sudutnya kan di sini ada fz, ya, ada fy, tadi kan resultannya jadi ke sini kan. OA ini adalah resultan gitu kan. Ya. Makanya jadi kalau dari sini kita bisa dapatkan bahwa fx itu sama dengan OA cos alfa di sini. Ya. Nah, yang OA-nya ini kan tadi R di sini. Ya. Jadi di sini OA-nya ini adalah nilai R. Berarti cos alfa sama dengan fx dibagi dengan R seperti itu. Ya, bayang ya? Masih agak bingung. Terima kasih banyak ya, Pak. Nah, Oke, ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Ini mungkin gambarnya nggak terlalu bagus ya karena ada sedikit filmnya agak agak ini juga nggak pas gitu ya. Agak telat, ada delay. Jadi saya kadang-kadang nggak kelihatan ini tiba-tiba ada putus-putus gitu, tiba-tiba tebal aja. Ya, tapi ya kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi kalian bisa gambarkan ini ke sini, terus kemudian di sini gitu ya. Kemudian di sini. Yang sama juga kalau misalkan kita mau gambarkan yang di sini, yang di titik Y gitu ya. Kita gambarkan yang subuh fx sama y. Yang di sini ada fx, di sini ada fy. Ya. Nah di sini kan sebenarnya kan dia akan resultannya itu kan agak sebelah sini ya, sebelah luar sini kan. Kalau misalkan yang ke dalam yang gambar ini gitu kan. Ya. Nah dia di sini di belakang ada bidang fxy gitu. Nah, kalau misalkan dia digambarkan terhadap OY-nya ini gitu ya, misalkan di sini OY, O, di sini A gitu kan ya. Nah, dia di sini kan dia akan membentuk segitiga juga gitu. Ya. Sama, di situ juga sama. Di sini juga dia akan digambarkan membentuk segitiga juga. Berarti segitiganya bagiannya ini gitu. Ya. Ada O, A sama Y di situ. Ya. Di mana OA-nya ini adalah yang bidang miring. Di sini kan bidang miringnya di sini. AY sama ini seperti itu. Nah, sudut 90 derajatnya berarti ada di sini. Nanti sudut gamanya di sini, ya tinggal dihitung saja segitiga lagi sama. Nah, untuk misalkan agak supaya lebih kebayang, ya, kita bisa contoh masuk lagi ke contoh soal yang kedua, kira-kira seperti ini. Ya, jadi kira-kira aplikasinya seperti ini. Ya. Nah, di sini ada benda dengan berat 200 pon digantung di dinding dengan bantuan semacam, ya katakanlah rak lah ya. Di gambar ini ada semacam tembok, tembok ini di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan berarti sistem gayanya adalah sistem gaya concurrent non coplanar karena bidangnya ini dia ada beban di sini, bebannya di sini, tapi yang terkena bebannya langsung efek dari beban tersebut adalah si raknya ini, yang temboknya ini yang di sini. Ya, dia digantung sama tali, di sini itu ditahan sama tali, di sini ada semacam penahan gitu ya, dan bebannya digantung di situ. Nah, ini merupakan sistem gaya concurrent non coplanar karena bendanya itu dia apa bekerjanya itu di sini gitu. Sedangkan sumber pusatnya di sini gitu ya. Pusat gayanya situ. Nah, ini nggak bisa diselesaikan dengan cara yang kemarin karena sistem gaya yang teras yang kemarin itu harus berada di bidang yang sama situ ya. Harus concurrent coplanar. Ya, kalau yang teras kemarin kan dia bekerjanya di dalam ininya gitu kan, di dalam batangnya, bukan di tempat lain. Nah, ini harus diselesaikan dengan cara tadi concurrent coplanar. Ya, kira-kira sih kan kalau misalkan ini mungkin latihan dulu ya sambil dikerjakan secara mandiri dulu. Mungkin berapa menit? 5 menit selesai. 5-10 menit aja lah ya. Kita coba dulu 5 menit lah. Kalau misalkan belum selesai, ya kita nanti bisa bahas sama-sama. Ya, silakan dikerjakan dulu ya.
Oke ya, sudah selesai. Kalau belum ya kita bahas sama-sama aja ya, supaya ini mungkin waktunya biar nggak terlalu lama juga. Ya, jadi di sini ada benda ya tadi ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, bendanya itu digantung di sebuah eh, apa ya ini, namanya gantungan gitu ya, yang ditempelkan terhadap rak atau dinding gitu ya. Nah, bebannya itu dia 200 pound ya, 200 poundnya ke bawah di situ. Nah, maka di sini ketika dia mendapat gaya ke sini 200 pound, maka akan ada gaya reaksi ya. Gaya aksinya itu bawah di situ, maka dia akan muncul reaksi ya. Nah, reaksinya kalau tegangan tali di sini ya, dia akan mengalami gaya yang ketika ditarinya ini seolah dia akan ditarik gitu kan, berarti reaksinya dia ke dalam ke arah sini gitu ya. Nah, di sini juga sama reaksinya ke arah sini, yang di bawah sini juga ada reaksinya ke bagian dalam sini gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini ada gayanya, gaya konkaran, ada titiknya di titik O ya. Kita dapatnya di titik O. Kalau kita gambarkan dia secara sederhana ya kira-kira seperti ini tadi ya. Yang kita kasih nama lah di situ misalkan F2, F3 dan F1 gitu ya. Oh, F1-nya panahnya ke atas ya. Karena ketika dia di sini dia mengalami gaya tarik ke sini gitu ya. Oke, berarti dia F1-nya ke atas, F2-nya ke dalam ya, ke arah B, yang F1 itu F3-nya ke arah titik D di situ. Nah, berarti dari sini kita bisa selesaikan caranya seperti apa. Ya, kita bisa tinggal hitung seperti tadi. Berarti harus diproyeksikan terhadap masing-masing sumbunya ya.
Di sini diproyeksikan terhadap sumbu-sumbu sumbunya. Di sini kalau misalkan di sini bidang ini, ya, kalau bidang ini kan berarti dia akan ada dua sumbu gitu ya. Di sini ada sumbu eh, sumbu katakanlah misalkan di sini sumbu x gitu ya. Ini sumbu x, misalkan di sini sumbu y. Nah, yang bawah ini nanti dia jadi sumbu z misalkan gitu ya. Atau nanti tergantung kita lihat pembahasannya di mana. Kira-kira sumbu x dan sumbu z-nya ke arah mana ya. Nah, di sini pertama nyatakan gayanya dalam F1 dan F2 dan F3 gitu ya. Kemudian terus titik O sebagai figur di diagramnya, proyeksikannya gaya-gayanya pada sumbu tegak melalui O. Bentar ya. Ya, sorry ya kalau di rumah suka ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi pertama proyeksikan gaya-gayanya pada sumbu tegak gitu ya. Di sini kan sumbu tegaknya ini ya. Katakanlah misalkan sumbu tegaknya Z gitu ya. Di sini ada sumbu X-nya yang di sini, sumbu Y-nya yang di sini gitu ya, yang sumbu mendatar ini. Sumbu mendatar ini misalkan ini terhadap X, Y, dan Z di bawah sini yang tegak ya. Nah, kita proyeksikan terhadap sumbu tegaknya. Kalau kita proyeksikan terhadap sumbu tegak, yang F2 sama F3 ini kan nggak ada kan ya. Di sini kan bidang yang ini. Ya, bidang ini kan dia datar ya. Berarti kalau terhadap sumbu tegak dia nggak ada proyeksinya. Ya. Yang ada proyeksinya cuma ada F1. Kalau F1 kita proyeksikan berarti dia akan ada gaya ke sini. Ya. Gaya yang terhadap sumbu ini ya. Terhadap gaya sumbu ininya. Jadi kalau misalnya kita naikkan ke atas di sini. Ya. Ya, di sini. Nah ini dia akan ada gaya di sini. Ke arah sini sama gaya yang tegaknya di arah sini. Ya. Jadi dia akan ada dua gaya. Gaya yang di sini sama gaya yang tegak di sini. Ya. Nah, berarti kalau kita gambarkan ulang di titik O ini, dia akan ada gaya yang ke atas dari F1 ya. Yang ke atas ini adalah F1. Tadi F1 kalau misalkan sudutnya di sini alfa gitu ya. Berarti F1 cos alfa gitu kan. Kalau alfanya di sini berarti kan dia ke atas ini cos alfa gitu ya. Nah, di sini ada ke bawah. Ke bawahnya di sini 200 pound ya. Yang ini ya kita proyeksikannya terhadap sumbu yang mendatar gitu ya. Kalau di sini proyeksikan terhadap sumbu mendatar jadi ada dua. Dia terhadap sumbu X di sini dan terhadap sumbu yang Y-nya. Y-nya ke sini, sumbu sumbu X-nya ke bawah situ. Yang F3 juga sama. F3 juga ke arah sini sama ke arah sana gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada F3 yang ke sini, F3 eh, pos juga ya, gitu ya, ya pos sudutnya nanti di sini juga nanti ada F2. Nah, yang nanti di sini ada yang F3 dan F1, F2 gitu ya. F2 plus F3 gitu ya. Ini sudut pos juga gitu ya. Atau sin nanti kita cek lagi ya kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira ada gambar ada beberapa uh, proyeksi ya. Karena F2 dan F3 tegak lurus berarti kan tadi nggak ada sumbu tegaknya nggak ada nih. Proyeksinya nol. Ya, yang ada sementara F1. F1 itu sudut tadi COA ini kan. Ya. Nah, ini yang tadi ya terhadap COA ini. Dia kalau misalnya kita kasih sudut di sini ya bisa juga gitu ya. COA kan sudutnya tergantung tinggal dihitung aja mau menentukan sudut yang mana gitu kan. Nah, berarti di sini tadi posisinya seperti ini. Kenapa dikurangi 200? Karena kan kalau kita hitung sigma, sigma sumbu F tegak gitu ya. F tegak sama dengan 0 gitu kan. Ya. Nah, berarti ada sumbu yang ke atas tadi di sini ya. F1 sudutnya dia dibuatnya OA di sini gitu ya. Membuatnya di sudut yang segitiga yang ini gitu ya. Alfanya tadi. Nah, kalau misalnya sudutnya alfanya di sini, berarti kan sumbu tegak ini sinusnya gitu ya.
Yang segitiga yang ini ya, kita coba hapus dulu, biar nggak pusing. Nah, kita ambil segitiga COA ini, segitiga COA ini. Ya. Nah, kita sudutnya ambilnya di sudut alfanya di situ. Ya, kalau misalkan ini alfa, berarti depannya ini adalah CA ini gitu kan. CA ini kan ke atas tegak gitu ya. Kalau misalkan dia sudut ini ke sini gitu, ya, berarti kan ini ke atas, yang ini ke sini. Berarti yang ini adalah sinusnya. Berarti ini adalah F1 kan, F1 ini depannya di sini sinus sudut COA di sini, sudut COA karena sudutnya di sini. Hmm, Sudut COA. Nah, itu kan ke atas kan, arahnya kan ini ke atas. Ya. Ini kalau misalnya tadi digambarkan di sini ya, kalau di titik O-nya kan berarti dia ini F1 sinusnya, sinus sudut COA. Nah, yang berarti ke bawahnya 200 kan. Makanya dia minus 200. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilainya bahwa F1 sinus COA sama dengan 45 di situ sudutnya. Ya, kenapa 45? Karena kita tahu di sini 12 inch, 12 kaki ya. Di sini 12 kaki. Berarti itu sudah jelas sudutnya pasti 45. Dari situ kita bisa dapatkan berarti F1-nya 200 dibagi sinus 45, situ setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sekitar 0,71 ini. Oh, berarti kita bisa dapatkan nilainya sebesar 283 pound. Ya. Nah, kenapa tekan? Karena tadi kan, ya, panahnya itu dia sebenarnya di sini kan ke sini, ya. Cuman karena begitu panahnya ke sini, kan dia di sini sebenarnya aksinya kan ke bawah sini ya tadi ya. Aksinya ke bawah sini, ya. Tarik di sini dia seolah-olah ditarik ke arah luar gitu ya. Yang di sini juga seolah ditarik ya. Nah, yang ini menahan kan, menahan tarik tersebut. Berarti sebenarnya gaya aksinya ke sini, tapi reaksinya munculnya itu ke arah atas di sini. Kalau kita lihat reaksi di sini, dia reaksinya ke arah atas gitu. Ya. Kalau di sini juga sama, di sini kan sebenarnya dia tetap yang kalau di dinding ini dia seolah-olah ditarik sama tarik ke sini gitu kan. Makanya reaksinya ke arah sana. Nah, makanya di sini gambar-gambar yang F1, F2, F3 ini yang digambarkan adalah reaksinya gitu. Nah, jadi reaksi yang di A ini adalah dia ke atas ini, tapi sebenarnya aksinya dia yang dialami batang ini adalah gayanya gaya tekan. Makanya nilainya tekan. Ya. Oke, F1-nya udah dapat. Ya, kena silakan. Suara terdengar nggak, Mas? Gimana? Suara saya terdengar nggak ya, Mas? Iya, jelas, udah jelas. Eh, saya kan berusaha ngikutin, Mas. Tapi ini Iya, gambarnya yang Mas, yang pen merahnya tuh agak delay, jadi saya ketinggalan. Ngeliatnya saya kurang paham. Yang pertama, iya, kenapa sudut alfanya lokasinya ada di situ tadi? Maaf, saya izin iya. menggambar. So, boleh Kenapa di note aja ya. alfanya di sini, Mas? Kayak saya Oke, mikirnya kalau kalau di sini ada 12 kaki, itu 12 kaki. Maaf ya, Mas, saya mikirnya bentuk iya, segitiganya jadi kayak gini, gitu ya. Itu sudutnya di, oke, ini kan 12, ini 12 gitu. Berarti sudutnya di sini ya, kalau di gambarnya. Kalau misalnya sudutnya mau taruh oke. sini. Gitu kan ya segitiganya, Mas? Bener nggak? Eh, Sebenarnya agak ini ya, Itu salah. kalau kita lihat perspektifnya ya, Ah, gambar ini kan dia di bagian atas ya. Ketiganya ini iya. agak 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 delay sih, jadi agak Iya, ya, saya biasanya ngikutinnya seperti agak ini. susah. Atau mungkin saya share previewnya supaya agak pas ya. Mungkin saya gambar ini nggak pas karena tampilannya saya beda gitu ya, bukan saya push yang Mm-mm. preview ini coba. Oke, ini yang ditampilkan. Ya, ini biar agak sama ya. Ya, saya Iya. gini agak-agak. Ternyata saya baru nge ini tampilannya saya beda ya. Jadi coretannya mungkin agak beda ya dari tadi. Iya. Jadi Mas ngomong sudah dua kalimat di depan, gambarnya masih yang tadi. Saya bingung. Iya, Maaf. oke oke. Sorry sorry ya. Saya juga nggak nge ini baru di ini. Oke, kita hapus dulu, Bang. Kita ulang lagi ya. Oke, kita lihat lagi sedikit gambarnya ya. Di sini mungkin kita harus bersihkan gitu ini biar nggak ada ini. Kosongin dulu seperti ini. Nah, ini kan kita lihat posisinya seperti ini. Ini bidangnya segitiganya di bagian atas, ya. Di sini dan di sini dia bagian uh, bawah. Ya.
Ya, ini bagian atas, ini segitiganya. Di sini segitiganya dia di bagian bawah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini kan kita gambarkan free body diagramnya dulu supaya jelas ya. Karena kan kalau misalkan di sini agak agak pusing mungkin ya. Kita coba lihat dulu di sini dia gayanya ini adalah gaya yang ke bawah gitu kan ya. Berarti akan ada kalau misalkan ini titik O, dia akan ada gaya aksi ke bawah di situ sebesar 200 pound ya. Nah, gaya aksi ini kalau kita lihat di titik talinya, tali ini kan dia karena ketarik sama beban ini, seolah tali ini kan ketarik gitu ya. Nah, tali ini kan di sini dia ketarik gitu ya. Berarti di reaksi di titik D ini dia akan mengarah ke arah sana. Itu berarti reaksinya kita gambarkan itu di sini adalah reaksi yang kalau misalkan ini terhadap sumbu, mungkin kita kasih warna agak beda ya supaya jelas ya. Nah, ini kan bidangnya ya. Misalkan bidangnya seperti ini gitu. Sumbu ini misalkan Y, ini misalkan X, ini misalkan Z gitu ya. Kita ganti lagi warnanya ke warna yang lain supaya mungkin agak bisa dibedakan gitu ya. Nah, berarti kan dia munculnya ke sebelah sini gitu ya. Reaksinya itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Tadi ya di sini aksi berarti akan muncul reaksi. Nah, berarti kita gambarkan reaksinya itu dia ke sini gitu ya. Nah, yang hal yang sama juga terjadi di sumbu yang titik OB gitu ya. Titik OB ini kan kalau misalnya ini titik O, ya, ini titik D tadi. Nah, berarti kalau misalkan ini kita gambarkan lagi seperti ini gitu ya. Ini sumbu minus Y misalkan di situ ya. Nah, berarti yang di titik D ini reaksinya sama gitu kan. Yang OB-nya itu berarti dia reaksinya ke sini. Nah, ini titik reaksi yang OB. Seperti itu. Reaksinya ya. Jadi kalau aksinya sih aksinya kan pasti ke sini gitu kan ya. Ini aksinya kan ke sini. Nah, yang di sini ya, reaksi yang di batang ini kan di ditahan gitu ya. Ketika dia ditarik di sini ya, dia kan mendapatkan aksi ke sini kan seolah-olah ditarik gitu ya. Nah, batang ini menahan dari reaksi yang terjadi di situ ya. Menahan ini berarti seolah batang ini sebenarnya dia ke sini gitu kan aksinya. Dia mendapatkan tekanan ke dalam sini. Karena mendapatkan tekanan ke sini berarti di sini harus muncul reaksi di situ. Makanya panahnya itu dia muncul di bawah situ dari sini di sumbu Z antara X dengan Z di sini. Di bidang X sama Z ini dia akan muncul panah ini ya. Ini titik A ini tadi. Nah, jadi di sini kita tahu ada tiga reaksi, ada satu aksi di situ kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin hitung, tadi kan kita sebut OA ini adalah F1. Ya, di sini F1, OB ini F2, OD ini F3. Nah, sekarang kita ingin hitung F1-nya dulu. F1-nya ini, kalau kita gambarkan ulang, berarti kan di sini ada tiga dimensi nih. Di sini ada X, ada Y, ada Z. Gitu kan. Di sini X, Y, Z di sini. Nah, yang garis F1 yang di sini, gitu ya, itu tuh kan berarti antara bidang apa di sini? Dia antara bidang X, ya, antara bidang X ini dengan bidang Z di situ. Ya, berarti ya, gayanya itu dia berada di bidang yang ini, ya, bidang X, Y, Z ini, berarti di sekitaran sini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan, Z-nya ini kita pindahkan ke sini, tegaknya di sini. Ya, berarti dia ke sini, yang X-nya ini dia ke sini. Nah, ini misalkan tadi F1 gitu ya. Ini F1. Ini bidangnya seperti ini. Nah, kalau bidangnya di sini berarti sudutnya ini, ya. Ini kan tadi, ini titiknya ini titik C kan tadi ya, berarti ya. Ini titik C, ini udah titik C, yang di sini ada titik O. Yang di bawah ini adalah dia titik A. Di sini tegak lurus kan, ya. Nah, berarti sudutnya itu adalah sudut yang di sini. Sudut alfanya itu adalah sudut yang ini. Sudut C, O, A. Sini. Nah, berarti kalau misalkan ini F1, ini alfa, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu tegak sumbu Z ini, ya, sumbu tegaknya misalnya sumbu Z tadi. Ya, berarti kan yang ini, ya, FZ ini, berarti sama dengan FZ sama dengan apa? F1 dikali dengan depannya sini berarti kan sinus. Ya, sinus alfa. Ya. Karena sinus alfa itu kan depan per samping, gitu kan. Berarti F2 per F1. Berarti, sorry, bukan F2, ini FZ ya. FZ, ya, gitu. Nah, berarti FZ sama dengan F1 sinus alfa. Ya.
Nah, tahu dari mana sekarang sinus alfanya berapa di sini? Nah, kita tahu di sini bahwa panjang ini 12 inch, berarti CO ini adalah 12. Yang ini juga 12, berarti kaki-kakinya 12 kan. Oh, berarti sinus alfanya pasti ini alfa ini adalah 45 derajat di situ. Dari situ kita bisa hitung berarti oh, kalau kayak gitu berarti FZ-nya kita bisa tentukan bahwa FZ ini sama dengan F1 sinus alfa di situ ya. Makanya tadi kita lihat di uh, fokus dulu ya. Nah, yang ini sekarang mungkin kita bersihkan dulu semua. Nah, tadi kan ya nyatakan gaya-gaya seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu tadi COA-nya 45 di situ ya. Nah, F1-nya berarti kan tadi F1-nya sama dengan ya tahu tadi si eh, masuk ini sebenarnya tinggal dimasukkan ke sigma FZ sama dengan 0 gitu kan. Ya, gambar yang tadi itu. Kan gambar yang tadi itu jadinya kan kita dapat dua gambar gitu kan. Ini gini ya. Ini C, ini O, ini A tadi itu kan seperti itu. Ini alfa kan. Ini terhadap sumbu Z kan ya. Yang ini kan terhadap sumbu bidangnya bidang yang terhadap sumbu Z di sini kan. Ya. Ini F1. Ya, berarti kan ini F1 sinus alfa gitu ya. Ini posisinya ke atas. Nah, sigma FZ sama dengan 0. Sigma FZ sama dengan 0 tadi yang terhadap sumbu tegak itu kan kita sebutnya sebagai Z. Ya, berarti ada F1 sinus alfa positif karena dia ke atas kan di sini panahnya ya. Nah, dikurangi sama panah yang ke bawah. Panah yang ke bawahnya yang sumbu Z itu kan di sini 200. Kurangi 200 sama dengan 0. Kita tahu sinus alfanya tadi di sini 45 alfanya kan, 45 derajat. Berarti F1 sama dengan 200 dibagi dengan sinus 45 derajat gitu kan. Ya. Sinus 45 itu nilainya sekitar 0,71. Jadi kita bisa dapat nilainya 283. Ya, bayang ya? Oh ya Oke. Mas, untuk memastikan sekali lagi, em, Hmm. kan untuk sigma FZ-nya itu kan semua gaya-gaya yang bekerja di bidang Z gitu ya, Iya, di sumbu Z. atas bawah. Nah, berarti Ya, itu sumbu kita udah Z-nya itu. dapat satu dikali sin theta, itu karena kita mau nyari pemproyeksiannya arahnya ke atas gitu dari F1 gitu ya Mas? Iya, yang kita cari F1-nya yang tegak dulu, yang ke arah atas dulu. Ke arah atas sama bawah Oh, gitu ya. oke, Karena ngerti, yang ngerti, F2, ngerti. F3 itu, ya. F2, F3 ini kan dia sama-sama di bidang yang ini kan. Nah, Iya, bidang yang ini kan proyeksinya dia cuma terhadap sumbu X dan Y aja di sini. betul. Nah, jadi kita nggak usah proyeksikan terhadap sumbu Z. Jadi yang sumbu Z cuma ada satu. Oh, Kita jadi sekarang selesaikan yang kita itu dulu. kita belajarnya 3 dimensi ya, X, Y, Z gitu. Iya, Nggak X, Y, X, Y, ya, kanan, kiri, atas, bawah. Oke, sip. ya. Makasih Kalau banyak, Mas. kalau sebelumnya kan cuma dua dimensi ya. Sama Iya, aja, cuman memang kita tambah satu dimensi jadi agak sedikit rumit. Tapi basicnya sih sama aja. Jadi harusnya sih mungkin agak sedikit bingung karena tadi ada faktor delay ya di sini karena online jadi koneksi mungkin agak agak iya. beda-beda gitu ya. Hmm. Iya. Oke, makasih Oke banyak, ya. Mas. Oke ya. Ya yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti juga ya. Nanti mungkin ada rekamannya kan bisa coba dicek lagi ya berkali-kali nanti kita share di EduNext ya, kalau sudah keluar nanti hasil rekamannya. Ya kira-kira seperti itu. Dari sini kita bisa dapatkan nilai untuk sumbu Z-nya ya. Dan kita bisa dapat nilai F1-nya. F1-nya sudah ketemu di sini. Nah, berikutnya kita tinggal cari F2 sama F3. Karena F2 sama F3 ini nggak ada terhadap sumbu Z, nggak ada terhadap sumbu tegaknya, ya. Berarti kita tinggal pakai kayak proyeksi terhadap sumbu X dan Y saja. Gitu. Ya, berarti kan kalau terhadap sumbu X dan Y saja gitu ya. Ini kan kalau misalnya kita proyeksikan terhadap CO, ini garis sejajar CO gitu kan, sini gitu ya. Ya. Tadi kan alfanya itu ada di sini. Ya, alfanya itu yang ini kan. Ya. Nah, berarti kan karena dia berseberangan, berarti alfanya juga sama di sini juga. Berarti kalau misalkan di sini F1, berarti di sini akan menjadi F1 cos, ya delay lagi ya. Di sini jadi F1 cos alfa gitu kan. Ya. Ya, atau kalau misalkan ini dinaikkan ke dalam CO gitu ya.
bisa juga seperti dia ditulis di sini gitu kan ya. Karena kan ini tadi naik ke sini gitu ya. Ya di sini yang tadi F1 sin, yang sini jadi F1 cos. Ya, berarti kan ini udah berada dalam satu bidang semua nih. Ada berada dalam satu bidang BDO di situ. Nah, BDO ini kan ini. Ada F3, ada F1, F2 di sini, dan juga ada F1-nya, F1 cos. F1 cosnya ini adalah yang arahnya ke sini, gitu ya. Nah, kalau digambarkan di atasnya aja, ini kan seperti ini jadinya. Nah, ini titik O-nya, di sini ada F1 cos, di sini F2 sama F3. Nah, yang F2 ini berarti kan kita tinggal proyeksikan. Ya, ini diproyeksikan ke sini, yang ini diproyeksikan ke sini. Ya, F3 juga sama. Jadi proyeksikan yang satu ke atas, yang satu ke sini juga. Ya. Nah, kalau misalkan sudutnya ini yang ini, sudut OC ini kan berarti kan ini C, ini D, ini O kan. Ya, yang ini O, berarti yang di sininya B, yang di sininya C. Di situ. Nah, sudut ini sama sudut ini pasti sama kan? Ya, jadi sebenarnya kita bisa menghitung satu aja, nggak usah dua-duanya. Gitu ya. Nah, kita bisa tinggal hitung salah satunya aja. Jadi kan misalnya di sini, kalau misalnya sudutnya ini sudutnya misalkan theta di sini, kita sudut theta di sini, berarti ini kan jadinya F3 cos theta. Ya. Berarti kalau misalkan kita hitung terhadap sumbu X-nya sama dengan 0, berarti yang sumbu yang ke kanan ini F1 cos 45, jadi yang ini ke kiri. Ke kirinya sebenarnya dikurangi F3 cos theta. Dikurangi dari dengan F2 cos theta. Gitu ya. Sama dengan 0 di situ. Ya. Nah sebenarnya kan karena cos ini sebenarnya sama aja, ya. Cos ini sama ini kan sama karena dia dibagi dua gitu kan. Sudutnya kan sama di sini. Kalau kita lihat dari sini juga sebenarnya sama aja. Ini kan sama-sama 9 sini. Ya, ini 9, ini 12. Berarti kan ini sudut istimewa kan? Kalau ini 9, ini 12, berarti kan ini 15. Ya, yang ini juga 15 gitu kan. Ya. Berarti kita bisa dapatkan di sini sebenarnya sudutnya berapa sih? Gitu kan. Ya. Tinggal kalau misalnya kita pakai sinus berarti kan dia 9 per 15, 0,6 gitu ya. 9 per 15, 3 per, ya 3 per 5, 0,6 ya. Berarti. Ya, ya sorry. Ya, tadi sini kan. Ya. Cos theta-nya ini kan tadi kita sudah dapat di sini. Ya, kalau misalkan di sini dia jadi eh, mana sih tadi tambahnya? Hilang ya. Ya, cos theta-nya ini kan tadi yang di sini. Jadi kan kita bisa tahu nilai cos theta ini adalah tadi kalau misalkan ini 9, ini 12, ini kan pasti 15 gitu kan. Berarti kan ini 9 per cos ya. Kalau cosnya berarti kan 312 per 15, 0,8. Di sini kan ini 0,8, ini juga 0,8 gitu kan. Ya, cosnya. Nah, di situ kita tinggal hitung aja. Tadi kan X1 cos 45-nya berapa? Nanti kita bisa dapatkan F3 sama F2. Pada dasarnya karena F3 sama F2 itu sama, berarti kan kita bisa tulis F1 cos 45 dikurangi dari 2 F3 misalkan gitu ya. Cos theta sama dengan 0 gitu ya. Sama aja, kita mau tulis F3 atau F2 ya bisa aja karena nilainya sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya F2 sama F3 sama, kita bisa tentukan. Nah, berarti terhadap sumbu X-nya kita bisa selesaikan di situ. Tadi sudah dapat satu cos theta-nya, 283, tinggal dihitung sama cos 45-nya berapa. Berarti kita bisa dapatkan F2 sama eh, F3 di situ. Nah, kalau dari sini juga bisa juga. Kalau kita ingin hitung dari daerah arah sininya, ya sama aja gitu kan. F2 sama F3 ini akan saling menghilangkan gitu kan. Ya, kalau terhadap sumbu Y-nya di situ. Sigma Fy sama dengan 0 gitu kan. Ya, yang sigma Fy yang positifnya kemana? Yang F2 atau F3 gitu kan. Jadi tinggal dihitung aja. Arahnya pasti sebaliknya. Ya. Sudah Misi. dapat. Oke, ya, silakan. Maaf mau tanya. Eh, Kalau yang tadi resultan sama dengan akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah fz kuadrat itu gimana ya Mas konsepnya? Soalnya saya masih belum paham. Akar resultan yang tadi ya. Bentar ya. Saya coba ini buat dihapus dulu. Ya, yang ini ya tadi ya. Yang akar resultan yang di sini. Nah, ini ya.
Kita coba dulu. Nah, ya ini kan seperti ini ya. Kalau misalnya kita gambarkan terhadap sumbu X, Y, Z di sini. X, Y, sama Z. Nah, kalau misalkan ada gaya di sini, Fx, ada gaya di sini Fy, di sini ada gaya Fz, gitu ya. Berarti dia akan muncul resultan, gitu kan. Resultannya ke arah sini, misalkan gitu ya, ke arah dalam sini, ketiga sini, ya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya gambar diagonal seperti ini, itu sama aja kan kita bisa sebenarnya bisa selesaikan dengan rumus Pitagoras gitu ya. Kalau misalkan kita rumus Pitagoras dua dimensi seperti ini, ya, maka resultan itu sama dengan akar dari sumbu X-nya gitu ya. Fx kuadrat ditambah Fz kuadrat gitu kan. Ya. Atau ya sebenarnya kan ini dari Pitagoras aja. Dari segitiga gini, berarti kalau misalkan ini A, ini B, ini C gitu kan ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sebenarnya pada dasarnya kan sama gitu ya. Nah, sekarang gimana dari rumus ini kita buat dia jadi dalam bentuk tiga dimensi di situ. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat tiga dimensi, berarti di sini tuh dia akan membentuk suatu segitiga gitu kan ya. Di mana segitiganya itu terdiri dari berbagai macam resultan sebenarnya di sini ya. Kan ini bagian dalam sini ya. Dia ke bagian sini ya. Kalau misalkan di sini kita bisa hitung dulu sebenarnya kan resultannya kan ada tiga gaya nih, X, Y, Z. Ya, kita bisa hitung dulu resultan X, Y, Z ini. Kita bisa hitung dulu ke sini, kita bisa hitung dulu ke sini gitu kan. Nanti dia akan muncul sebuah segitiga juga gitu. Pada dasarnya kan seperti itu harusnya ya. Jadi kita bisa sebenarnya bisa hitung satu per satu gitu ya. Misalkan hitung dari ini sama ini gitu ya. X sama Y, kalau misalkan kita hitung, tadi kan jadi R di sini. Yang ini juga di sini nanti kan dia akan muncul jadi R juga di sini. Ya, di sini akan jadi R juga gitu ya. Nah, berarti resultannya ini adalah dia kan ini ke sini, ya ini ke sini, ini ke sini gitu kan. Ya. Nah, makanya kalau misalkan ada gaya yang arahnya ke diagonal dari masing-masing bidang gitu ya, maka dia akan jadi diagonal ruang gitu kan. Kalau kita punya kubus gitu ya, di sini ada gaya yang mengarah ke uh, diagonal bidang gitu ya, bidang AOG di sini. Ya, AOG itu yang belakang segitiga belakang ini. Yang ini juga sama yang belakang gini gitu kan. Ya. Yang ini juga sama seperti itu. Ya, gimana ya? Kira-kira untuk menjelaskannya itu mungkin mudahnya atau gini aja deh. Gini deh. Ya, kita buat graf segitiga ini dulu. Ini agak pusing ya kalau gitu ya. Coba kita lihat perhatikan segitiganya ini aja lah. Ya, segitiga ini nih. OAE gitu ya. OAE ini. Ya. OAE ini segitiga kan. Dia membentuk sebuah segitiga. Ini OAE gini ya. Ini titik O-nya. Sorry, O-nya bukan di sini. O-nya di sini. E-nya di sini. Yang di sini titik A-nya. Karena OE-nya ini kan yang titik sisi miringnya ini adalah OE. Ya. AE-nya ini adalah di sini misalkan ya. OE, OA-nya di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, OA ini, kalau misalkan ini sebuah kubus ya, sebuah kubus berarti kan ini A juga, ini A juga kan. Ya. Kalau ini kira-kira apa? AE ini besarnya berapa? AE ini adalah kan kita bisa hitung dia diagonal dari sini ke sini kan. Diagonal dari sini ke sini berarti segitiga yang ini. Ya. Kalau segitiga yang ini A, berarti ini jadinya A pangkat 2 gitu kan. Ya. Akar A pangkat 2 gitu kan. Yang di sini ini A. Ya, berarti di sini A akar 2 ya. Yang di sini dia A. Berarti berapa panjang ini? OE. Berarti kan tinggal di ini aja OE kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Di mana OA kuadrat itu dia A kuadrat, di sini jadinya A akar 2 dikuadratkan gitu kan. Jadinya A kuadrat plus berapa ini? 2 ke pangkat 2 gitu kan. Berarti OE itu sama dengan 3A pangkat 2. OE-nya OE kuadrat gitu kan. Ya.
Berarti ini sama saja. Kalau misalkan kita buat ini A, berarti nilai OE itu akan sama dengan panjang ini A kuadrat, ya, OG kuadrat, ditambah dengan OZ kuadrat, ya, ditambah lagi dengan OA kuadrat, gitu kan. Jadinya A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Kan sama, jadi 3A kuadrat juga. Nah, dari situ berarti kita bisa dapatkan, berarti OE ini, ya, bisa hitung dari akar, ini kan kuadrat semua ya, gitu. Akar dari sudut yang fx ini, fy ini sama fz ini, gitu. Ya. Jadi resultannya itu adalah sama dengan sigma dari keseluruhan gaya-gayanya, gitu. Fx kuadrat, fy kuadrat tambah fz kuadrat. Ya, cek cek ini koneksinya ini. Aku Iya Mas, aman suaranya Mas. aman ya, kira saya masalah Ya, koneksi soalnya ini enggak. enggak ya. Oke, sorry, soalnya nggak ada ini sih. Kayak saya di saya nge-freeze, tapi enggak ya. Udah ya, udah jadi, udah jelas ya. Iya, terima kasih, Mas. Oke, ya gitu ya. Jadi tadi yang simpelnya sih seperti tadi lah. Jadi kita lihat segitiga yang ini aja. Ya, kita lihat segitiga ini dulu gitu ya. Ini itu dia diagonal tadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Mas. Ya, oke. Untuk cari tentukan sudut alpanya itu bagaimana ya? Di yang mana nih, soal masih soal yang ini atau Untuk keseluruhan? misalkan kayak seperti awal kan tadi ada F1 sin Ya. 45 dan tadi ada F1 cos 45. Itu menentukan Oh, sudutnya itu dari mana ya? Apakah harus dari atas sini kah atau kiri sini atau keluar dari gambar itu kah atau bagaimana, Pak? ya. Ya, pertama kan kita harus menyelesaikan di soal dulu ya. Di soal ini kan kita harus lihat dulu. Ya. Nah, untuk menentukannya, berarti kan tadi kita harus proyeksikan dulu. Di sini ada gaya ke sini, terus di sini dia akan ada gaya ke sini, ini akan ada gaya ke sini, dia akan ada gaya sini, gitu ya. Nah, berarti kan tadi proyeksinya, oh berarti yang terhadap yang ini itu kan kita ambil harusnya kita ambil ini dulu satu-satu ya. Berarti ini adalah bidangnya adalah bidang yang ini kan. Ya. Bidang yang ini itu kalau misalnya kita buat proyeksinya x, y, z-nya gini, misalkan kita, oh ini agak beda, sorry. Hapus dulu ya. Sudutnya ini. Nah, sumbu X-nya ini kan di sini. Berarti di sini X, di sini Y, dan di sini Z gitu ya. Ini Z, ini X, ini Y gitu ya. Nah, berarti yang ini, kalau kita lihat di sini gambar yang itu dia, oh ternyata dia bidangnya bidang XZ di sini. Bidang yang XZ ini. Ya. Berarti kalau misalnya kita gambarkan ini dalam dua dimensi, berarti ini O, C, H, dengan misalkan ini, katakanlah bidang ini misalkan eh, P gitu ya. Misalkan ini P. Nah, berarti ini misalkan nilainya P gini. Ya. Berarti ini kan jadi OA kan. Nah, ini OA gini. Ya. Ini AO gini di sini. Di sini ada 12, ini ada 12. Ya. Nah, OA ini kan kita bisa proyeksikan dua. Kalau ini kan miring gini, berarti kita bisa proyeksikan dua dimensi ke dalam AP dan proyeksikan terhadap AC di sini. Ya. Nah, sudutnya yang mana? Sudutnya kita bisa ambil dari sudut yang ini atau sudut yang ini sama aja. Ya, kita mau ambil di sini OP atau CA ini kan besarnya sama-sama 12, nggak ada masalah. Kalau misalkan kita ambil dari sini, kita ambil yang di sini misalkan dia sebagai alfa di situ. Sedangkan kita tahu di sini 12, di sini 12, maka sini udah otomatis kita tahu bahwa ini 45 derajat. Ya. Berarti panjang AC ini, ya, AC ini sama dengan apa di sini?
dia adalah panjang AO ini ya dikalikan dengan sinusnya gitu kan. Dikalikan dengan sinus 45 derajat tadi gitu. AC ini kalau kita sebut dia sebagai AO ini sebagai F1 ya, berarti ya AO ini kan dia F1. Ini berarti menjadi AC tadi di situ. Katakanlah dia misalkan eh, berapa F gitu atau AC aja lah gitu. F1 sinus 45 derajat di situ. Nanti kita bisa dapat bahwa yang ke atasnya ini adalah F1 sinus 45 di situ. Ya. Dan tinggal dihitung sinus 45-nya sudah ada angkanya gitu kan. AC-nya berapa? AC-nya kita bisa dapat karena kan dia AC sama dengan F1 sinus 45, ini tuh sama dengan F1 sinus 45. Nah, karena di sini bagian yang di sini, di bidang yang ini, bidang OP ini, dia turun gitu kan. Ya, nah, ini kan naik, ini turun. Kalau kondisinya setimbang, berarti sigma FZ ini harus sama dengan 0. Berarti AC ini harus sama dengan OP gitu kan. AC-nya tadi F1 sinus 45, ya. OP-nya ini sama dengan tadi 200 di sini kan. Kita bisa dapat F1-nya berapa? Dapat. Ya. Jadi sebenarnya itu tadi gambarnya kalau mau mudahnya ya diproyeksikan saja gitu. Jadi kita ambilnya per bidang aja supaya nggak pusing. Nah, kalau yang ini ya udah sama, berarti yang ini juga kita bisa ambil dia gambarkan per bidang di sini. Bidangnya 3 gitu kan. Berarti di sini bidangnya ada panjang seperti ini gitu ya. Ini misalkan titiknya di sini misalkan X ya. Misalkan di sini atau jangan X angkanya mungkin nanti pusing ini M sama N gitu misalkan ya. Oke, di sini ada M, di sini ada N, di sini ada O. Di sini ada B. B itu yang sama M ya. B, di sini ada C, di sini ada D. Nah, dari O ini dia ada yang ke B, ada yang ke D gitu kan. Ya. Yang ke sini ada yang ke sini. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat juga dari yang gambar yang ini. Gambar yang ini tuh kan dia ke sini. Ini kan bidangnya ini X, ini Z kan. Ya, tadi ini X, ini Z. Ya. Yang ini tadi yang X-nya ini adalah yang CO. Nah, ini bidang X, ini bidang Y-nya kan. Nah, tadi yang bidang Z di sini, kan ada di yang F1 ini kan dia ada yang terhadap bidang X kan, yang atas ini kan, ya, yang bagian ini. Nah, dia arahnya ke sana. Berarti kan kalau misalkan X-nya yang ini ke sini, tadi gini ke bawah, ini panahnya ke sini gitu ya. Berarti kan ada di sini yang ke atas, dari sini. Nah, yang ini, ya. Nah, yang ini tuh berarti kan di sini F1 cos 45 derajat, yang ininya. Ya. Cosnya dari mana ya? Dari sini. Ini alfa tadi. Alfa di sini berarti kan ini F1 cosnya kan. Ya. Berarti yang di sini ini adalah F1 cos 45. Nah, yang di sini yang terhadap B ini F2, yang di sini F3 gitu. Ya. Nah, ini pas ini karena bentuknya di sini sama-sama 9, 9 gitu ya. Dan ini adalah 12. Ini 12, ini 12, ya berarti ini adalah pasti 15. Dan ini 15 sudutnya ini pasti sama. Karena di sini sama 9, ini 9. Oke, di sini 9, di sini 12, di sini 15, berarti kita bisa tahu kan nilainya kan. Yang F3 ini kan kita bisa proyeksikan juga. Proyeksikan ke sini, proyeksikan ke sini ya, terhadap sumbu Y-nya. Ya. Ya karena dia sama, pasti F3 sama F2 ini pasti yang sumbu Y-nya pasti sama gitu kan. Nah, yang sini F3-nya ini kan sama F2 sama-sama arahnya ke bawah sini. Ya ke arah C ini dua-duanya. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil sudut ini di sini, ya berarti yang ini tuh adalah bagian samping ini gitu kan. 12 per 15. Berarti OC ini sama dengan ya, OC ini sama dengan F3 dikali dengan 12 per 15 gitu kan. Ditambah F2, yang F2 sama juga kan, F2 yang ini yang ke sini 12 per 15 juga di situ. Ya. Nah, ini kan total yang sumbu X yang ke bawah sini yang OC. Nah, berarti kan nanti tinggal dikurangi gini, sigma Fx sama dengan 0. Ya. Berarti nanti OC harus sama dengan garis yang tadi ini F1 cos 45 di situ. Ya. Nah, sini kita bisa dapat nilai OC-nya. OC-nya berapa? Kita masukkan ke sini. Karena F3 sama dengan F2, ya berarti tinggal dibagi 2 aja nilainya. Gitu kan.
Ya. Jadi kita bisa dapat. Ya kalau supaya mudahnya mungkin seperti ini ya, kita ambil gambarnya per bidang aja. Kita ambil satu bidang ini dulu, terus nanti kita ambil satu bidang yang datarnya gitu. Ya, ya. Terus ini jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa dapat nilainya tadi. Nilainya tinggal dihitung aja. Setelah itu kan tinggal selebihnya tinggal perhitungan simpel aja. Nah, kita bisa dapat angkanya seperti itu. Bentuknya kemana dia ya tarik gitu ya. Karena yang tadi gambar ini adalah gambar semua yang F1, F2, F3 ini adalah gambar reaksi, bukan gambar aksinya. Berarti kok aksinya adalah sebaliknya. Berarti yang ini mengalami tarik, yang di sini mengalami tekan. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah jelas, ya itu saja sebenarnya untuk gaya concurrent non-coplanar ini ya. Pada intinya adalah bagaimana kita bisa memproyeksikan eh, gaya-gayanya dalam bentuk tiga dimensi. Itu aja sih. Jadi mungkin agak sulitnya karena kita harus membayangkan ruangannya gitu ya. Kalau dua dimensi kan sederhana, nah, kalau tiga dimensi mungkin agak-agak sedikit sedikit perlu dibolak-balik gitu. Tapi itu saja sebenarnya pada dasarnya. Jadi kalau sudah paham ya itu saja materinya untuk yang concurrent non-coplanar. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke materi yang berikutnya, yaitu adalah tegangan sederhana ya. Nah, di sini tegangan sederhana ini masih kelanjutannya, tapi di sini perhitungannya simpel lah, semua juga sudah bisa ya. Jadi di sini ya, tegangan sederhana itu adalah ketika suatu benda, ya, tadi kan benda tadi menerima gaya dari luar. Katakanlah misalkan si batang penahan tadi itu kan dia mendapatkan gaya dari luar. Berat berat benda yang digantung itu kan gaya eksternal, gaya dari luar. Ya. Nah kalau misalkan dia tidak kuat, ya, benda tersebut bisa berubah bentuk gitu kan ya, bisa jadi makin panjang gitu kan ya, atau namanya terdeformasi. Jadi terdeformasi itu adalah istilah untuk benda suatu material dia berubah bentuk ya. Nah, karena material itu pada dasarnya tidak ada yang 100% kaku ya. Semua material itu pasti punya eh, apa sifat elastis di situ. Ya pasti ada sifat elastisnya waktu walaupun sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian lihat benda apapun, keramik kah misalkan ataukah ada konkrit, beton gitu ya, metal atau plastik atau apa, semua benda itu pasti nggak ada yang 100% kaku, pasti punya sisi elastisnya sedikit gitu ya. Nah ketika dia diberikan gaya dia nggak akan langsung mudah langsung uh, berubah ini apa nggak akan langsung patah gitu. Suatu benda itu pasti dia akan berubah bentuk dulu sedikit gitu ya, sama kayak kita kalau kita narik benda elastis karet gitu ya. Karet itu kalau kita tarik ya, kita tarik itu dia tidak akan langsung apalagi kalau tarik kan bendanya elastis jelas ya, dia akan berubah, volumenya berubah gitu kan, bentuknya akan berubah terdeformasi. Nah semua material juga sama seperti itu ya. Jadi ketika mendapatkan gaya terapan dia akan mendapatkan benda tersebut akan terdeformasi atau berubah bentuk sekecil apapun itu gitu ya. Mungkin nggak kelihatan tapi kalau kita cek pakai mikroskop atau pakai uh, kamera gitu ya, kita lihat kamera terus dia kecil, lambat sekali gitu, nah itu dia pasti akan terbentuk, kelihatan perubahan bentuknya. Nah ketika dia akan ditarik itu ya, dia pasti akan mempertahankan diri gitu ya. Material juga sama kayak manusia, ketika diberikan gaya dia pasti akan diberikan tekanan, dia pasti akan mengeluarkan proses bertahan gitu ya, dia akan menghasilkan tegangan di situ ya. Ketahanan internalnya itu disebut tegangan atau stres. Jadi perlu dipahami gitu ya bahwa tegangan itu adalah gaya yang terjadi di internal kita. Sama kayak kalian kalau kita mahasiswa gitu ya, atau kita semua gitu ya. Ketika mendapatkan tugas yang banyak gitu kan, tugasnya itu kan dari eksternal ya. Nah, kepala kita yang pusing gitu kan, kepala kita yang mendapatkan stres gitu. Stresnya itu internal kita. Ya kepala kita internal gitu kan di dalam gitu kan. Sedangkan gayanya kan dari luar, tugas-tugas segala macam itu kan dari luar, faktor eksternal di situ. Nah, ketika mendapatkan faktor eksternal, internal kita akan mengeluarkan sebuah sistem pertahanan di situ, namanya stres atau tegangan di situ ya. Nah material itu seperti itu, jadi tegangan itu adalah berada di internalnya akibat dari faktor eksternal ya. Nah tegangan itu macam-macam, bisa jadi ada kompleks stres gitu ya, tapi kita belajar sekarang yang simple stressnya dulu ya. Nah simple stress ini disebut dengan direct stress gitu ya, karena dia ya akibat pembebanan langsung. Kalian misalkan sekarang nanti mau UTS, kalian langsung karena ada UTS
langsung kaget, langsung tegang gitu kan. Langsung ada stres kepala kalian karena nanti ada UTS. Nah, itu direct stress. Nah, kalau indirectnya ya mungkin tugas yang secara tidak langsung gitu ya. Jadi kalau secara tidak langsung tapi dia menimbulkan stres. Kita belajar sekarang yang tegangan sederhananya dulu, yang simpelnya dulu, yang langsung memberikan tegangan. Ya. Nah, untuk mempelajari, ya oke, silakan Hazel. Mas, mohon maaf mau tanya, berarti itu kalau dari penjelasan penjelasan Mas Fadli tadi, berarti kalau tegangan itu hasil dari adalah sebuah reaksi ya Mas berarti? Iya, sebuah reaksi gitu ya. Oh ya, Reaksi tapi reaksinya di internal. Jadi terjadinya di dalam material tersebut gitu ya. berarti yang faktor eksternal tadi itu sebuah aksi Mas? Iya, Ya. faktor eksternal itu bisa disebut gaya aksinya gitu ya, gaya eksternal gitu. Oke, berarti dia stres itu terjadi di dalam gitu ya, di dalam material tersebut di situ. Nah, sekarang kita lihat klasifikasinya. Stresnya itu apa saja sih yang terjadi? Ya, ada simple atau direct stress, ini yang paling mudah yang sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya, yaitu adalah tension, compression, dan geser. Ya. Gaya tension itu gaya tarik, ya kita sudah tahu, kita sudah ada bayangan ya kemarin kita sudah hitung mana gaya tarik, mana gaya tekan. Nah, yang satu lagi adalah gaya geser. Gaya geser itu ketika kita mendapatkan gaya yang paralel tapi arahnya berbeda. Gitu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, bentar, ya. Kalau tension, nggak muncul ya. Oke. Nah, kalau tension, kalau kita punya material, kita tarik di sini. Ya. Ini yang disebut dengan tension. Ya. Nanti dia biasanya dia akan berubah bentuknya kan karena dia ditarik, berarti di sini akan ada perubahan volume gitu kan. Volumenya di sini makin menyusut biasanya kan gini. Makin menyusut gitu. Kalau compression, aksinya ini dia ke dalam ini. Dia mengalami gaya tekan. Nanti biasanya dia akan menggembung seperti ini. Gitu. Nah, kalau shear itu dia mendapatkan gaya paralel tapi bentuknya dia berbeda gitu di sini. Gitu. Yang satu ke atas, yang satu ke kiri. Makanya nanti di sini dia akan mengalami pergeseran seperti ini. Nah, di sini ini dia akan mengalami seolah-olah dia mengalami geser gitu kan. Ya, kayak geser. Nah, ini yang disebut dengan eh, tegangan geser. Gitu. Jadi gaya yang diberikan ini dia adalah gaya yang paralel ya tapi arahnya berlawanan di situ. Dia akan menghasilkan gaya tegangan geser. Nah, kira seperti itu yang disebut dengan simple atau direct stress. Ya. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya indirect stress. Indirect stress itu contohnya bending ya atau kita tekuk. Ya. Tekuk itu berarti kan kita bisa memberikan gaya bersamaan ke sini gitu kan ya. Paralelnya sama satu arah ya. Sehingga menyebabkan nanti dianya materialnya dia akan mengalami bengkok gitu kan. Bengkok seperti itu. Ya, ini tidak langsung gayanya, ya. Indirect stress masuk kategorinya. Atau torsion, torsion itu ya sama aja kalau kalian kayak nyuci baju gitu ya, terus bajunya mau dikeringkan, gitu. Kita berikan gaya puntir, diperas gitu kan. Memeras baju itu dia kita memberikan gaya puntir di situ atau torsion. Selain itu ada lagi yang namanya kombinasi dari kedua gaya tersebut. Jadi kombinasinya bisa dari tension tambah tekan gitu ya, tension sama compression atau tension sama shear atau tension sama bending dan sebagainya. Jadi kombinasi dari direct dan indirect stress, yaitu jenis-jenis tegangannya ya. Kombinasinya bisa macam-macam. Kayak sambil diputil, sambil ditarik bisa juga gitu kan ya. Kayak sambil tekuk, sambil ditekan juga bisa, sambil digeser. Nah, ini jenis-jenis tegangan. Jadi ketika kita berikan aksi, berbagai macam jenis aksi seperti ini, maka dia akan mengalami stres. Materialnya mengalami stres tegangan. Gitu. Nah, tegangan ini biasanya kalau dihitung, diformulasikan itu menggunakan persamaan tekanan gitu ya. Stres itu hampir sama seperti tekanan, persamaannya itu F per A, yaitu gaya dibagi dengan satuan luas. Gaya persatuan luas. Nah, gaya persatuan luas ini ya persatuannya pasti kan jadinya kalau dalam metriknya American ya karena feet, pound gitu berarti kan PSI, pound per square inch gitu ya.
Kalau dalam sistem internasional kita pakainya Pascal gitu ya. Kalau pakai Newton, pakai meter persegi, maka berarti stres itu satuannya adalah Pascal ya. Jadi sama saja seperti kita menghitung tekanan. Ya. Nah, karena sistemnya ini bergantung pada satuan luas, maka gaya yang sama itu bisa menghasilkan tegangan yang berbeda ya, tergantung dengan luasannya. Nah, kalau misalkan bendanya seperti ini, nah kalau kita punya benda yang penampangnya seragam, kita kan ini gambarnya 3 dimensi. Misalkan kita punya silinder yang kejal gitu. Ya, silinder yang kejal. Kalau kita lihat dari samping, maka dia seperti bentuk persegi panjang seperti ini gitu ya. Kita punya luasan yang sama gitu ya. Maka luas penampangnya yang di sini ini di semua titik di 1, 2, 3 ini sama gitu kan ya, karena bentuknya sama gitu kan, di sini lebarnya istilahnya atau diameternya ini sama semua ya. Kalau kita bicaranya silinder berarti dia diameternya sama semua. Maka S di bagian 1 sebenarnya F per A1, di bagian 2 F A per A2, dan A per A3. Nah, karena A1 sama dengan A2 sama dengan A3, maka S-nya jadi sama gitu kan ya, karena gaya ini di satu bidang ini semua gayanya sama kan ya, F-nya sama-sama mendapatkan gaya eksternal sebesar F di situ. Tapi yang membedakan adalah luasan bagian dalamnya. Nah, kalau misalkan penampangnya tidak seragam, berarti stresnya akan bernilai beda-beda di situ. Karena tadi kan stres itu adalah gaya persatuan luas gitu ya, gaya yang diterima persatuan luas. Walaupun F-nya sama di sini, di bagian 1, 2, dan 3 akan mengalami tegangan yang berbeda. Ya. Kalau dari formula tadi, berarti kan karena di sini A3-nya paling kecil, otomatis jadi S3 ini akan bernilai paling besar gitu kan. Ya. Kalau di sini besar, di sini kecil, di sini kecil. Kalau di sini kecil, berarti nilai totalnya itu kan jadi makin besar. Nah, berarti stres itu akan terjadi di penampang yang paling kecil di situ. Ya, walaupun gayanya sama, gaya eksternalnya sama-sama F di situ. Tapi nilai stresnya di sini akan lebih besar daripada di sini. Ya, sama kayak ya analoginya mungkin sama manusia juga bisa beda-beda. Gitu kan. Manusia beda-beda, ketahanan stresnya bisa beda-beda. Di ITB kalian satu kelas gitu tugasnya sama ya, tapi bisa mengalami kadar stresnya bisa beda-beda karena tadi mungkin kalian ada yang terbiasa dengan tugas-tugas yang sudah banyak sejak SMA, mungkin SMA dari SMA yang lain memang tugasnya sudah banyak gitu. Jadi begitu masuk ITB ya sudah biasa aja, dulu juga sama gitu. Atau ada yang karena misalkan di SMA sebelumnya gak banyak tugas, santai, begitu masuk ke ITB tiba-tiba tugasnya numpuk gitu, kalian ya stres gitu, padahal sebenarnya kan tugasnya sama gitu kan. Di kelas kalian semua memiliki memiliki kewajiban mengerjakan tugas yang sama gitu kan, tapi kok si A bisa stres, yang ini biasa aja gitu kan, yang lain nggak ada masalah gitu. Nah, ya karena kadar ketahanannya bisa beda-beda gitu kan. Nah, ini juga sama, mungkin karena luas penampangnya gitu. Kalau luas penampangnya besar ya jadi stresnya ya biasa aja gitu, tapi kalau penampangnya kecil di sini ya stresnya jadi besar di situ. Nah, ini yang bisa harus diperhatikan ya. Nah, ini sama, kalau misalkan kita bentuknya barok ya sama juga, yang penting luas penampangnya ya, cross section areanya ini gitu ya, yang 3 dimensi di sini ya, ininya di semua titik di sini kan sama aja, mau di semua titik di bagian itu akan kayaknya sama. Ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia akan beda. Ya. Kalau sebuah benda disimpan di suatu benda lain gitu ya, katakanlah seperti tempat bagian untuk olahraga gitu ya, atau kalian bikin suatu struktur di sini bentuknya trapesium, kemudian di atasnya disimpan sebuah benda berukuran W. Nah, W ini di sepanjang garis ini dia akan mengalami tegangan yang beda-beda karena luas areanya kan beda-beda di sini. Nah, di bagian kecil di sini tegangannya paling kecil dibandingkan dengan tegangan yang ada di sini gitu ya. Nah, makanya kalian kalau bikin struktur kan secara analogi pasti bikin yang kakinya ini di sini paling besar gitu ya. Nggak mungkin kalian bikin struktur yang seperti ini gitu ya. Kalian nanti simpen barang di sini terus bikin struktur kakinya di sini kecil karena nanti di sini stresnya akan paling besar di sini nanti. Stresnya paling besar ya bisa jadi kalau nggak kuat ya roboh semua gitu ya. Makanya pasti kita secara alamiah pasti sudah tahu gitu, kalau bikin bikin suatu struktur pasti bawahnya yang paling besar gitu ya, karena supaya kalau paling besar di sini ini kan W-nya sama gitu ya, W-nya kan semua sama di sini mengalami beban yang sama gitu ya, tapi di sini karena luas areanya paling besar ya stresnya jadi kecil gitu ya. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan dia mendapatkan tegangan geser, ya, contohnya di baut, gitu ya. Nah, baut itu kan dia ada bolt, ada bagian ulirnya kan. Ya. Mungkin ada dua tipe baut. Biasanya kalau kalian cek gitu, ada yang bautnya semuanya penuh dengan ulir gitu ya. Ya, ulirnya semua sampai habis gitu ya. Ada bagian yang tidak ada ulirnya ada di bagian sampai sini gitu misalkan di situ. Nah, di baut itu akan menghasilkan dengan ketika dia ditempel ya untuk menggabungkan suatu material gitu ya. Suatu material digabung disambungkan dengan baut ya. Nah, material tersebut kemudian dia mengalami gaya di situ ya. Nah, ketika dia mengalami gaya si bautnya ini dia di bagian dalam bautnya ini akan mengalami stres, tegangan. Jadi tegangannya apa? Kalau kita lihat di sini berarti F-nya di sini, F-nya di sini. Berarti baut ini akan mengalami tegangan geser, ya, shear stress. Berarti baut ini akan mengalami tegangan geser, gitu. Kalau nggak kuat, si bautnya nggak kuat, maka dia pasti akan patah, gitu ya, menjadi dua bagian. Ya. Nah, bagaimana kira-kira seperti ini? Karena misalkan kalau kita analisis, bautnya ini ada dua di sini, ada yang bagian lebar, ya, ada yang bagian tidak ada ulirnya, ada bagian ulirnya. Nah, kira-kira stresnya yang paling besar di mana? Di situ. Kita bisa hitung otomatis pasti yang di bagian yang paling kecil, gitu kan? Ya. Misalkan sini dulu lah. Nah, bagian yang paling kecil nanti kita bisa tentukan kira-kira kalau misalkan punya baut nanti mungkin di contoh yang lain lah. Ya, ini contoh aja dulu dan nanti kita lihat ke contoh soal aja. Jadi contohnya seperti ini gitu ya. Bautnya dia akan mengalami gaya geser kalau tidak kuat menahan ya. Kalau stresnya sudah sangat besar, si baut ini sudah stresnya sudah mengalami stres yang sangat-sangat besar sampai kapasitas maksimumnya untuk menahan stres gitu ya. Akhirnya dia patah gitu kan. Ya sama kayak juga kalau misalnya dibagi fluktuasi tugas lagi sampai limitnya, kepala kalian udah nggak sanggup lagi nerima ya akhirnya stres gitu kan, akhirnya bisa jadi koslet gitu kan, ya bisa jadi kena mental gitu kan. Ini juga sama, cuma kalau baut udah kena mentalnya ya patah gitu kan. Ya ini artinya udah stresnya udah sangat besar, udah nggak sanggup lagi ditahan oleh si baut itu gitu, akhirnya dia bisa patah. Nah, ini contohnya. Ya. Kalau misalnya kita punya batang baja berdiameter 1 inch, diberi beban tarik sebesar 6.000 pon, tegangannya berapa ya? Ini mudah sekali kan. Batang baja berdiameter 1 inch, berarti batang bajanya berarti dia silinder bentuknya kan, diameter. Jadi kita tinggal hitung aja A-nya berapa. A-nya sama dengan seperempat pi D kuadrat gitu kan. Ya, berarti seperempat kali pi kali 1 inch kuadrat gitu kan. Hasilnya berapa? Kita bisa dapatkan A-nya sekian gitu ya. Terus kita hitung F-nya berapa ya, kita bisa dapat nilainya tinggal 7.640 PSI, dan dia mengalami di sini beban tarik, berarti stresnya mengalami stress tension gitu kan. Ya, itu simple. Ya, kalau kasus kedua ini sebuah batang dengan penampang ukurannya 100 kali 100. Oh, kalau kayak gini berarti dia penampangnya adalah bujur sangkar gitu kan. Oh, berarti barok kemungkinan bentuknya ya. Berarti dia bentuknya mungkin seperti ini, kira-kira seperti itu gitu kan. Ya. Nah, dia ditarik ya. Oh, ditekan di sini. Dia mengalami beban tekan sebesar 45 kilonewton. Itu tegangannya ya tinggal dihitung aja. A-nya berarti kan 100 kali 100 milimeter. Berarti kan ini berapa nih? Ini 0,1 meter kali 0,1 meter gitu kan. 0,01 meter persegi. Berarti S-nya 345.000 dibagi dengan 0,01 meter persegi gitu kan. Ya, berarti tinggal dikali 100 ya. Jadi 4.500.000 Newton per meter persegi gitu ya. Jadi kira-kira di sini 4,5 mega Newton ya, per meter persegi atau mega Pascal di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Dan gayanya apa? Stresnya tekan di situ. Contoh kasus 3 ini untuk gaya geser misalkan di situ. Ya. Nah, berdasarkan gambar di samping berapa besar tegangan gesernya. Tinggal dilihat area yang mengalami pergeseran di mana. Area yang mengalami pergeseran itu area yang diarsir saja kan. Karena dia mengalami F-nya di sini, yang bergesernya di area yang ABCD ini aja. Berarti si A-nya yang dihitung adalah area yang ABCD. Ya. Kalau AB-nya ini 8, BC-nya ini 4, berarti areanya sebenarnya 32
inch persegi. Berarti S-nya sama dengan 2000/32 PSI gitu kan, atau pound ya, pound per square inch gitu kan. Ya. Jadi tinggal dihitung ya, kita bisa dapatkan ini sekitar 62, 62,5 PSI. Dan dia mengalami tegangan di sel. Nah, sekarang berikutnya tadi yang baut tadi ya, kira-kira seperti apa? Coba dihitung ya. Kalau kita punya baut di sini ada dua jenis ya, ada yang penampang B, ada yang penampang A. Nah, diameternya berbeda. Kira-kira gimana? Berapa perbedaan tegangan di kedua penampang baut tersebut? Padahal bebannya sama-sama 6.000 pound. Ya. Ya, silakan di latihan dulu mungkin sekitar berapa ya? 5 menit lah ya. Ini mudah kan? Ya, silakan dihitung dulu. Kira-kira berapa hasilnya? Sudah, Pak. Udah, berapa dapat hasilnya? Untuk tegangan potongan A-nya itu 7.639,43 PSI dan BB-nya Ya, itu 10.658,71. ya, oke, ini dibuatkan ya. Jadi angkanya benar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, diameter AA ini kira-kira 85% lebih kecil. Ya, lebih kecil, 85% lebih kecil daripada diameter BB-nya. Ya. Ukurannya secara diameter dia cuma beda 85%-nya, cuma beda 15% gitu ya ukurannya. Tapi ketika dilihat tegangannya di titik A ini dengan di titik B ini, ya, tegangan yang diterimanya 75% lebih kecil ya, dibandingkan dengan di section A di situ. Jadi dari perbedaan diameter 15% aja, perbedaannya bisa 25% perbedaan tegangannya. Jadi kecil aja di sini, cuma beda 0,15 inch di situ ya. Dia bisa beda, tegangannya bisa sampai beda 25% di situ. Kalau misalkan baut ini didesain, dia dibuat dari baja dan dia kemampuan ininya apa mengalami patahnya gitu ya baja tersebut, misalkan ketahanannya misalkan di 10.000 PSI gitu. Bagian yang B ini dia nggak akan patah dengan beban 6.000 pound ini. Nah, tapi si A ini dia udah bisa patah gitu.
Jadi kalau misalnya kita tahan kayak tadi di bentuk yang di sini, ya, nah bentuk yang geser ini, kalau dia dapat F di sini gitu ya, dan mendapatkan F yang sama gitu ya tadi, dan misalkan dia ketahannya 10.000 tadi, di bagiannya A ini dia udah nggak akan kuat, dia udah patah duluan di situ. Kalau bautnya patah di situ ya udah, berarti kan gagal. Ya. Nah, jadi makanya itu harus diperhatikan. Jadi kita bisa menahan bahwa satu baut aja bisa beda gitu ya. Kenapa dia bisa patah ya? Kita bisa lihat di situ. Beda sedikit aja stresnya udah bisa meningkat berkali-kali lipat. Apalagi kalau misalnya ukurannya memang jomplang gitu ya, ukurannya kelihatan jauh jauh berbeda, maka stres yang diterima pada materialnya sama di sini. Bautnya materialnya sama kan. Antara ulirnya ini dengan ini sama. Bebannya juga sama 6.000 pound gitu. Tapi dia bisa berbeda hasilnya. Makanya harus perhatikan di situ. Itu kira-kira konsep tegangan sederhananya ya. Jadi setiap material walaupun dia bentuknya sama, materialnya sama gitu ya, bahannya sama tapi komposisinya sama, misalkan itu jenis bajanya sama, tapi ketika beda beda penampang aja udah bisa mendapatkan stres yang berbeda gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini kelihatan ternyata waktunya udah habis aja ya. Ya udah 11.42 ya. Ya, kira-kira itu materinya ya untuk hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, silakan. Bapak mohon maaf izin tanya untuk Ya, eh, jadwal UTS kekuatan material tuh kira-kira tanggal berapa ya, Pak? jadwal UTS-nya itu sebentar saya cek tanggal ya. Sekarang tanggal 27, tanggal 17 April berarti. Ya, kita 3 masih libur kan. Kita masuk tanggal 8, tanggal 10 itu berarti masih ada satu pertemuan. Ya, tanggal 17 Kamis, hari Kamis ya. Ya, Berarti berarti itu mengambil saat jam matkul juga ya, Pak? MS. iya, iya, kita ambil jam kuliah. Jadi nggak ada eh, memang 1 minggu itu jadi nggak ada kuliah gitu untuk UTS aja. Oh iya, makasih Mas. Ya. Oke, siapa lagi? Tadi satu lagi ini. Siapa lagi tadi Mas, yang? saya izin bertanya. Jadi tadi kan saya nggak lihat Oke. kalau misalnya presensinya itu ditutup sampai 11.05. Nah, kalau misalnya Oh, bagi kami yang belum absensi di Six, bagaimana ya, Mas? Karena beberapa dari kami juga belum ya boleh presensi. sekarang aja ya. Ya kan yang belum absen satu-satu langsung dikatakan NIM-nya aja. Siapa sama dulu ya? 024 ya. Oke, berikutnya siapa? Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, siapa? Saya Mas 04 Ana. Mas. Susah juga ngeliatnya ya. Pakai angkat tangan aja mungkin ya. Ya, who is this? Mungkin ini Mas bisa di chat di kolom chat yang lupa absen Mas biar tidak Ya, bertabrakan boleh. suaranya Mas. Ya, gitu aja langsung di chat aja ya, supaya nanti itu. Nah, kalau udah selesai ya, kalau ada pertanyaan terkait kuliah silakan aja ya, yang sudah absen boleh leave, yang belum absen silakan tulis dulu di eh, chat ya, di kolom chat dan leave boleh. Ya, nanti saya tambahkan ke apa ke Six. Oke, sudah cukup ya? Oke, silakan kalau yang sudah selesai nanti silakan leave. Nanti saya akan ini dulu ya, saya rekap dulu untuk absensi ini. Makasih, Mas. Makasih Mas. Ya, Kasih, oke, Mas. selamat Makasih Mas. siang. Makasih Mas. Ya, oke, Makasih ya, Mas. Mas. ya. Makasih Mas. Mas Fadli, mohon maaf izin tanya lagi Mas. Ya, ya, boleh silakan. Kalau tadi kan Mas Fadli itu kan eh, Ya, coret-coret di slide PowerPoint-nya kan. Mungkin kalau misalkan di-upload ke Edunext itu boleh nggak ya Mas? Untuk nanti kami untuk review kembali gitu. coretannya saya cek dulu ya. Tadi saya cek, soalnya kalau di annotation di Zoom itu dia nggak muncul di PPT-nya. Oh, oh iya Iya, iya. kalau dari PPT-nya bisa muncul, tapi kalau di annotation di Zoom ini dia nggak nempel di PPT, nggak keluar jadi Oh iya. ya paling nanti sambil dilihat di rekaman aja lah. Nanti saya rekamannya saya upload. Iya baik Mas, terima kasih Mas. Oke.
Oke, oke, oke. Mohon maaf Mas, izin tanya. Ya, ya, Untuk silakan. yang tadi lupa absen terus sudah ngirim di chat, ini nunggu dulu atau boleh live ya Mas? Langsung live aja, langsung live aja. Ini saya lagi rekap, jadi kalau udah tulis udah aja silakan. Oh, oke. Ya, Makasih Mas. silakan aja. Oke. Mas, maaf Mas, izin Ya, bertanya juga. oke. Waktu Silakan. 2 pekan sebelumnya itu tuh saya telah mengajukan izin lewat form perizinan gitu Mas. Cuman Iya, sepertinya belum terekap gitu, jadi di Six masih kosong. Sama untuk yang pekan lalu itu saya izin sakit Mas. ditulis aja di ini ya, di chat Di supaya di chat aja oke. Mas. Ya, Makasih soalnya Mas. saya nggak ya akan lupa soalnya kalau nggak ditulis. Ditulis aja tanggal pertemuan keberapa, jadi nanti di absennya nggak itu ya. Oke, siap Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke. Hmm. Oke, siapa lagi ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah semua ya, sudah ada yang ditanyakan lagi ya.